Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Amin. Kali ini aku mau mereview sebuah novel. Novel ini sudah sangat terkenal. Kira-kira judulnya apa ya? Dan ini dia. Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Siapa sih yang gak kenal sama novel ini? Menurutku gak ada yang gak kenal sama novel yang satu ini. Karena cerita dalam novel ini pun pernah dijadikan sebuah film. Loh, kan udah terkenal, pasti udah banyak yang tahu dong. Terus yang mau direview itu apa? Nah, jadi teman-teman, selain aku mau mereview tentang sinopsisnya, di sini aku juga mau menganalisis novel ini. Menganalisis yang bagaimana? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita simak pembahasannya. Bumi Manusia adalah salah satu novel yang ceritanya mengalir dan di dalamnya mengandung konflik-konflik monumental. Kisah di dalamnya adalah tentang kondisi sosial dengan latar waktu di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kisah yang diangkat adalah percintaan antara warga pribumi dengan seorang gadis Indo yang merupakan keturunan Belanda. Usut punya usut, konon katanya novel ini termasuk angkatan 45. Apa sih angkatan 45 itu? Jadi, angkatan 45 adalah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Nah, angkatan ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama adalah terbuka. Kemudian yang kedua, pengaruh unsur sastra asing lebih luas. Yang ketiga, isinya realis dan naturalis. Yang keempat, sastrawannya menonjol individualisme. Individualisme di sini yang dimaksud adalah banyak mengekspresikan kehidupan pribadi. Yang kelima adalah dinamis dan kritis. Dinamis di sini yang dimaksud adalah tidak hanya menonjolkan romantisme, tapi juga menampilkan masalah hidup lainnya, seperti bagaimana keadaan masyarakatnya, serta berani menabrak pakem sastra yang sudah mapan sebelumnya. Yang keenam, penghematan kata dalam karya. Kemudian yang ketujuh, lebih ekspresif dan spontan. Yang kedelapan, terlihat sinisme dan sarkasme. Kemudian yang kesembilan, didominasi puisi. Dan yang terakhir, bebas menulis apa yang mereka mau. Ada beberapa tokoh yang merupakan tokoh angkatan 45. Di antaranya ada Rifai Apin, Ahdiat Kartamiharja, Pramudia Anantatur, Muhtar Lubis, Utui Tatang Sontani, kemudian ada Usmar Ismail, dan yang terakhir ada El Hakim. Berkaitan dengan analisis tadi, gimana sih caranya untuk membuktikan bahwa novel ini termasuk ke dalam angkatan 45? Jadi caranya adalah kita mencari tahu apakah ciri-ciri yang sudah kita ketahui tadi benar-benar ada di dalam novel ini. Nah, setelah aku baca, aku menemukan beberapa fakta nih teman-teman. Yang pertama, yuk coba kita buka di halaman kedua. Nah, dalam halaman ini terdapat tulisan yang berbunyi kereta api, kereta tanpa kuda,
tanpa sapi, tanpa kerbau. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri nomor 3, yakni isinya realistis. Benar bukan bahwa kereta api itu memang kereta tanpa kuda, tanpa sapi, dan tanpa kerbau? Pada halaman 5, terdapat kalimat yang berbunyi, Alleluia Minke, apa kabar hari ini? Dalam bahasa Prancis. Hal ini sesuai dengan ciri yang kedua, yakni pengaruh unsur sastra asing. Kemudian dalam halaman 7 terdapat kalimat, mana ada Jawa dan bupati pula, bukan buaya darat. Aku takkan jadi bupati. Ia tertawa melecehkan. Dalam kalimat tersebut sudah jelas bahwa terdapat sinisme dan sarkasme. Dalam halaman 10 terdapat kalimat, aku tak punya, betul-betul tak punya. Jawabku nekat. Kemudian Minke menambahkan, aku bukan Indo. Tambahku dengan nada membela diri. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang keempat, yakni sastrawannya menonjolkan individualis. Kemudian dalam halaman 18, Nyai Ontosoroh bertanya kepada Minke. Minke, panggil Nyai. Benarkah orang sudah mulai bikin es? Es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu? Seperti yang membeku di musim salju di Eropa? Kemudian Minke menjawab, betul Mama, setidak-tidaknya menurut surat kabar. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang ketiga, yakni realis. Dan pada halaman 25 terdapat kalimat, di sepanjang jalan orang-orang menghormati kami. Mereka memanggil gadis itu non atau noni. Kemudian juga terdapat kalimat, bocah-bocah kecil telanjang bermain. Sebagian besar dengan ingus tergantung pada hidung. Ada juga di antaranya yang suka menjilati. Di tempat-tempat teduh, wanita-wanita bunting tua sedang menjahit, dan seterusnya. Pada kalimat tersebut menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang kelima. Berdasarkan analisis yang sudah kita ketahui tadi teman-teman, aku menarik kesimpulan bahwa novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur ini adalah karya sastra angkatan 45. Nah, sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.